Bismillah. Nah, bisa mulai. Mulai. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فاللهم اجزي عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، jamaah sekalian rahimakumullah, akhwat wa ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya sampaikan selamat kepada jamaah sekalian yang telah bisa hadir di majelis dari majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan sebuah keberhasilan, keberuntungan, sebuah kemuliaan bisa hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak banyak orang yang bisa menyempatkan dirinya untuk hadir di seperti ini. Maka ini adalah sebuah kemenangan, sebuah kemuliaan dan sebuah kebaikan jemaah sekalian yang perlu dihargai. Jemaah rahimakumullah, Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan bima yasna'. Wa anna al-'alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wal ardi hatta al-hitan fil ma'. Wa fadlu alim 'ala al-'abid ka fadli al-qamar 'ala sa'ir al-kawakib lailatul badr. Wa innal ulama hum warasul anbiya wal anbiya lam yarisu dinaran wala dirhama walakin yarisul ilma faman akhadhahu akhadha bihadzin wafir." Rawahu Imam Tirmizi. Jemaah sekalian, hadis yang saya sampaikan tersebut tadi adalah hadis yang menyatakan tentang keutamaan ilmu agama. Ilmu agama, kata Rasulullah SAW, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan di mana ia menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Nah, ini maksudnya ilmu agama jemaah sekalian. Bukan ilmu selain ilmu agama. Jadi ilmu yang mulia, ilmu yang punya keutamaan, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu agama. Karena ia akan membawa pelakunya, pemiliknya ke surga Allah Subhanahu wa taala. Adapun ilmu selain ilmu agama tidak akan membawa ke surga. Maka inilah keutamaan ilmu agama. Dan juga Rasulullah melanjutkan sabdanya tadi, "Fa innal malaikata", sungguhnya para malaikat, "la tad'u ajnihataha ridwan bima yasna'."
Sungguhnya para malaikat akan meletakkan sayap-sayap mereka kepada mereka karena bentuk keridhaan para malaikat kepada penuntut ilmu. Wa innal alima, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang alim sungguh dimintakan ampun kepada orang sungguh orang yang alim akan dimintakan ampun oleh para malaikat yang di langit dan juga yang di bumi, sampai hitan, sampai ikan-ikan di laut, kata Rasulullah SAW, memohonkan ampun kepada orang yang berilmu. Wa fadlul alim, dan keutamaan orang yang berilmu dibandingkan orang-orang yang ahlul ibadah, perbandingannya, kata Nabi SAW, seperti bulan purnama dibandingkan dengan bintang-bintang di langit. Itulah perumpamaan orang yang berilmu dan orang yang banyak ibadahnya. Maka orang ahlul ibadah perumpamaannya seperti bintang yang ada di atas, yang ada di langit. Tetapi orang yang berilmu seperti rembulan di bulan purnama. Barokahnya, berkatnya, kebaikannya, manfaatnya tembus sampai ke bumi. Tetapi kalau ibadah seperti bintang, sinarnya hanya untuk dirinya sendiri, tidak sampai kepada bumi, menyinari manusia. Itulah kata Rasulullah SAW keutamaan seorang yang berilmu dan orang yang beribadah. Wa innal ulama hum warasatul anbiya, dan sungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Para nabi tidak mewariskan harta kekayaan emas dan perak, tetapi mereka mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mewarisi ilmu para nabi, dan barang siapa yang mewarisi ilmu tersebut, berarti mereka telah mendapatkan kebahagiaan, nasib yang sangat besar sekali. Wa man akhadha bihadin wafir, barang siapa yang mengambil ilmu warisan para nabi tadi, berarti dia telah mengambil sesuatu yang sangat-sangat berharga. Maka inilah jemaah sekalian keutamaan mencari ilmu, keutamaan melangkahkan kaki kita ke tempat-tempat di mana ilmu Rasulullah SAW dibagikan. Maka selamat sekali lagi kami sampaikan kepada jemaah sekalian yang telah diberikan taufik Allah Subhanahu wa taala bisa hadir di rumahnya taala. Demikian ilmu yang mestinya harus kita cari. Jemaah sekalian, sebenarnya kita hidup di dunia ini untuk apa? Apa maksud Allah menciptakan kita hidup di dunia ini? Allah berfirman dalam surat Allah berfirman dalam surah At-Tur ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaqul matin. Innallaha huwar razzaq. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Yang artinya jemaah sekalian, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali semata-mata hanya untuk beribadah kepadaku. Ma uridu minhum min rizqin, aku tidak menginginkan rezeki dari mereka dan juga tidak aku menginginkan makanan dari mereka. Innallaha war razzaq, sungguhnya yang memberi rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sekali di sini jelas-jelas Allah yang telah menjamin rezeki kita. Oleh karenanya, setelah dijamin rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala, jelas sekali maksud kita diciptakan di sini adalah untuk beribadah. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya beribadah. Kalau makan dan minum serta pakaian dan tempat tinggal, Allah sudah mencukupinya. Oleh karenanya manusia hendaknya fokus kepada ibadah. Ini memang tujuan manusia.
Hidup bukan untuk mencari makan, hidup bukan untuk mencari sandang, pangan, papan, tetapi hidup ini kata Allah Subhanahu wa taala hanya untuk beribadah kepadanya saja. Maka jemaah sekalian, jangan sampai lupa tujuan, jangan sampai salah maksud kita. Kenapa kita, untuk apa kita ada di dunia ini? Adalah hanya untuk beribadah, bukan untuk cari makan. Makan sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jemaah sekalian, kita menyekolahkan anak-anak kita, keturunan kita. Sekolah itu sebenarnya tujuannya bukan untuk cari makan. Kalau sekolah tujuannya untuk cari makan, berarti itu tujuan yang sangat bodoh sekali. Kebo sapi, apalagi kambing, ayam, mereka cari makan tidak perlu sekolah, tidak perlu repot-repot seperti itu. Yang penting bekerja keras maksimal. Dari fasilitas yang Allah berikan kepada kita, rezeki pasti datang sesuai dengan Allah bagikan kepada kita masing-masing. Yang diberikan banyak kita syukuri, yang diberi sedikit insya Allah cukup, tidak akan kekurangan, karena buktinya memang tidak ada yang kekurangan. Karena memang buktinya tidak ada manusia di antara kita yang kurang makan, kurang minum, bahkan tidak ada yang mati karena kelaparan. Ada jemaah sekalian, manusia mati karena kelaparan ada? Kalau ada, itu bukan kaidah Islam. Itu karena ada kasus yang menimpa dirinya sehingga dia harus mati karena kelaparan. Aslinya namanya rezeki jemaah sekalian banyak sekali. Binatang yang katanya tidak punya otak, rezekinya melimpah ruah. Yang di hutan sana sepanjang mata memandang rumput hijau royo-royo, halal bagi mereka, cukup dan berlebih itu bagi binatang. Maka kita kalau menyekolahkan anak-anak kita jemaah sekalian, enggak usah diniati agar nanti bisa cari makan. Cari makan tidak perlu sekolah. Tetapi kenyataannya zaman sekarang hampir semua orang tua, hampir, tapi tidak semua. Namanya hampir, tidak semua, menyekolahkan anaknya tujuannya untuk nanti apabila sudah besar cari makan sendiri. Masya Allah. Kalau itu cita-citanya, itu cita-cita yang sangat rendah sekali. Sekolah tujuannya untuk mengusir kebodohan. Sekolah tujuannya untuk mencari ilmu, khususnya ilmu agama. Bagaimana ilmu umum? Ilmu umum boleh, silahkan mencari ilmu umum sampai ke negeri manapun. Kalau negeri Cina jangan, karena di sana lagi ada corona, lagi ada penyakit wabak taun yang menjalar, membunuh manusia dengan cepat. Kalau dulu istilahnya taun atau kolera, sekarang namanya berbeda, yaitu corona. Jemaah sekalian, sekali lagi, kalau mau mencari ilmu dunia seperti apa contohnya? Perpilotan, pertanian, perniagaan, kesehatan, ilmu bangunan, silahkan, boleh, selama caranya benar dan tidak diharamkan. Tetapi ilmu agama tidak boleh. Hukumnya tidak dibolehkan, tetapi wajib. Karena pentingnya maka diwajibkan bagi umat Islam saja. Bagi umat Islam wajib mencari ilmu agama. Bagi non-Islam, mereka tidak ada kewajiban sama sekali. Mencari ilmu agama, mencari ilmu umum, mereka tidak ada kewajiban sama sekali.
Maka kewajiban ini hanya diperuntukkan oleh umat Islam supaya umat Islam ini mulia, sukses, masa depan bisa cerah. Memang sebenarnya manusia itu hidupnya ke depan cerah, khususnya umat Islam. Maka jangan khawatir jemaah sekalian, ibu-ibu, akhwat, ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masa depan kita dan anak-anak cucu kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, dijamin masa depannya, artinya masa depan dunianya. Masa depan dunianya. Kalau masa depan akhirat, nah ini belum pasti. Maka kita tidak perlu repot masalah yang kaitannya dengan masalah-masalah masa depan dunia. Kenapa kita tidak perlu repot masalah-masalah yang berkaitan dengan masa depan dunia, masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita nanti? Kenapa jemaah sekalian? Barangkali ada yang bisa menjawab walaupun dengan hati. Pertanyaan sekali lagi, akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masalah masa depan dunia kita sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya masa depan cerah. Pertanyaannya, kenapa kok dikatakan masa depan kita dan anak-anak cucu kita cerah? Jawabnya apa? Jawabnya, ummahat, akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada yang bisa menjawab? Kalau tidak bisa, saya bisa menjawab. Jadi masa depan dunia ini kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu galau, kita tidak perlu cemas. Kenapa? Jawabnya, masa depan dunia tidak perlu cemasi karena kita sudah ada di dalam dunia. Kita sudah ada di dunia, maka apa yang harus kita cemaskan? Semuanya yang kita butuhkan ada. Kenapa kita cemaskan? Hai orang-orang yang cemas, kenapa harus kita galaukan masa depan dunia kita? Hai orang-orang yang galau, kenapa harus kita sedih? Hai orang-orang yang selalu sedih atas masalah-masalah yang berkaitannya dengan duniawi. Hai orang-orang yang selalu gelisah, kenapa engkau gelisah? Apa yang engkau gelisahkan? Padahal engkau sudah ada di sini. Jelas-jelas, nyata, kelihatan mata, bisa diraba, bisa dilihat, bisa didengar, bisa dirasakan. Orang-orang tua dulu kita hidupnya seperti orang-orang dulu, seperti zaman Nabi dan sahabat, antara 60 tahun sampai 70 tahun, yang miskin dan yang kaya. Masalah duniawi itu. Tapi masalah akhirat, nah itu yang belum jelas. Jemaah sekalian, jadi kita enggak usah sedih masalah dunia, karena sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Wa ma min dabbatin, tidak ada makhluk Allah yang melata di atas bumi, baik yang berakal atau tidak berakal, kecuali rezekinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tahu di mana tempat kediamannya dan di mana dia tempat persembunyiannya. Jadi kita kalau sembunyi dimanapun, rezeki kita pasti datang. Kalau kita menyimpan, kalau kita akan posisi kita di mana, kediaman kita dimanapun jemaah sekalian, Allah tahu. Kalau kita ngumpet dimanapun, Allah tahu, dan rezeki kita akan diantar ke situ. Sampai cacing-cacing, ulat, belut yang ada di dalam tanah itu jemaah sekalian, Allah tahu mereka ada di sana. Rezekinya diantar oleh Allah ke sana. Umpamanya belut itu kalau musim hujan,
Mereka muncul tampak di atas permukaan air, di malam hari kelihatan. Mereka mencari makan di situ. Tetapi kalau sudah musim kemarau, hujan sudah berhenti, sawah menjadi kering, kemana mereka? Cari makannya di mana? Kalau musim hujan mereka muncul di atas permukaan, mencari makanannya di sana. Tetapi kalau sudah tidak ada musim hujan, musim kemarau, tidak ada air, mereka kemana mereka? Apakah mereka mati? Tanah sawah yang kering, rontang, kemudian kehujanan digarap oleh Pak Tani, malam hari pada bermunculan. Loh, di mana itu? Padahal sudah lama tidak ada hujan. Mereka masuk ke dalam tanah. Makanannya dari mana itu? Allah mengantarkannya. Karena Allah mengatakan, wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Allah tahu di mana mereka berada dan di mana mereka bersembunyi. Akan diantar Allah Subhanahu wa taala sebagaimana orang-orang yang di penjara. Allah tahu orang-orang yang ada di penjara, di sel dalam sebuah kamar sendirian, tidak ketemu manusia. Kalau ketemu dengan pegawainya pun pegawainya pakai cadar, pakai pegawainya. Kalau memberi makan tidak kelihatan, dan ini ada di Pasir Putih, di Nusa Kambangan Pasir Putih. Itu teroris di sana yang anti NKRI, diisolasi satu kamar satu orang. Mereka tidak ketemu manusia. Kalau mereka mau berbicara, ngangkat suara, kawannya di sampingnya berbicara. Kalau melihat tidak bisa melihat. Tetapi rezeki mereka tidak bisa keluar dari situ. Tetapi rezekinya jemaah sekalian tidak pernah absen sehari 3 kali. Makan daging sapi sepekan 2 kali. Walaupun tidak banyak daging sapi, sepekan 2 kali saya pernah dengar. Dan saya juga pernah menyicipi makanan mereka itu. Diantar ke sana setiap hari. Mereka tidak bisa keluar, tapi makanannya terus masuk situ setiap hari. Orang yang sakit di rumah sakit tidak bisa bekerja, mungkin keluar berjalan pun tidak bisa. Tanya orang-orang yang pernah sakit di rumah sakit itu, makanannya dari mana? Allah mengantarnya lewat pegawai-pegawai itu. Orang yang bahkan manusia yang baru lahir, bahkan sebelum lahir jemaah sekalian, rezekinya dijamin oleh Allah. Coba ibu-ibu merenung, ketika mengandung bayi, sang bayi, mereka sudah bergerak-gerak, mancal-mancal di dalam perut ibunya, dan ibunya pun merasa itu. Mereka itu makan dan minum di dalam. Nah, siapa yang mengantar? Allah tahu. Karena Allah mengatakan, wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Allah mengantar mereka di mana mereka berada dan di mana mereka bersembunyi. Nah, itu jemaah sekalian. Maka orang yang sudah tua pun demikian. Yang sudah taqa'ud, yang sudah tidak kerja itu apa namanya? Pensiun. Jadi orang tua yang sudah tidak bekerja, sudah pensiun, itu pun rezekinya mengalir setiap hari. Makan dan minum tidak pernah absen. Jadi begitulah kiranya semua yang melata di atas bumi ini Allah menjamin. Oleh karena jemaah sekalian, dari sini inilah dalil, inilah bukti bahwa masa depan kita ini adalah cerah. Maka kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, tidak perlu gondah atas masa depan kita selanjutnya setelah hari ini. Kita dan anak-anak cucu kita sudah dijamin oleh Allah. Oleh karenanya berbahagialah hai kaum muslimin, berbahagialah hai kaum mukminin. Bersenang-senanglah di dunia ini dengan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita benar-benar tahu maksud daripada apa Allah mencipta, untuk apa Allah menciptakan kita, maka kita akan senang di dunia dan di akhirat. Jemaah sekalian,
Sekali lagi, mana bukti bahwasanya masa depan kita ini cerah? Buktinya disebutkan dalam surah Ibrahim ayat 34. Buktinya disebutkan dalam surah Ibrahim ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma atakum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana la zalumun kaffar. Ini bukti dalil yang menyatakan masa depan kita ini adalah cerah. Wa atakum, dan Allah telah memberikan kepada kalian min kulli ma sa'altumuhu, dari apapun yang kalian butuhkan. Sama sekalian, saya baca sekali lagi biar kita senang hidup di dunia ini dan mengabdikan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh, dan aku telah memberikan kepada kalian dari semua yang kalian butuhkan. Saudara sekalian, sudah mudeng belum bahwasanya kebutuhan kita sudah diberikan oleh Allah kepada kita? Ada di antara kita yang punya kebutuhan primer pokok belum dikasih oleh Allah? Ada, jemaah sekalian. Saya ingin mendengar kalau emang ada, tapi ya tidak ada lah. Buktinya kita semua sudah dicukupi Allah Subhanahu wa taala. Mau makan ada makanan. Mau apa lagi? Mau berpikir punya pikiran. Mau berbicara Allah berikan kepada kita lisan. Ini penting. Ini darurat, ini penting. Kita membutuhkan lisan. Allah berikan kepada kita lisan. Penting sekali kita melihat sesuatu, agar kita bisa melihat sesuatu, kegemilapan dan keindahan dunia. Ini penting kita punya mata. Allah kasih mata. Mau apa lagi? Ada makanan penting untuk digigit supaya rasanya lebih enak. Allah kasih gigi. Mau apa lagi jemaah sekalian? Mau berjalan kasih kaki. Mau mendengar, kasih telinga. Mau bernafas, kasih apa? Paru-paru. Coba apa yang kau butuhkan? Sama sekalian kebutuhan primer. Kalau tidak ada, kita bisa kerepotan. Kita perlu matahari. Matahari muncul setiap hari. Demi Allah jemaah sekalian, mulai saya lahir, sejak puluhan tahun sampai sekarang belum pernah matahari tidak terbit. Setiap hari. Karena kita membutuhkan matahari itu, maka Allah datangkan matahari. Coba mau apa? Kebutuhanmu yang primer, yang kau butuhkan. Kenapa engkau masih sedih? Kenapa engkau masih galau? Kenapa engkau masih takut atas masa depanmu? Apa yang membuat engkau takut? Coba sekalian, adakah rasa kecemasan masa depan nanti? Apa yang kau inginkan Allah sudah kasih. Allah berfirman dalam surah Ibrahim tadi, wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Allah telah memberikan kepada engkau segala sesuatu yang engkau butuhkan. Coba, kenapa engkau tidak bersyukur? Kenapa engkau tidak ridha atas pemberian Allah Subhanahu wa taala? Kenapa engkau dirundung kesedihan? Kenapa demikian? Haram bersedih, dosa bersedih jemaah sekalian. Perintah Allah adalah fastabshiru, berbahagialah, wala tahzanu, wala tahinu, wala tahzanu. Janganlah engkau lemah, wala tahzanu, jangan engkau bersedih. Di surat sebelumnya dalam surah Ali Imran. Oleh karena jemaah sekalian, kita alhamdulillah dimanjakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita butuhkan ada. Yang jelas, secara singkat kebutuhan kita ini adalah sandang, pangan, papan. Sandang, pakaian. Setiap kita insya Allah mempunyai pakaian lebih daripada 2. Masalah makan insya Allah tidak ada orang mulai sebelum lahir sampai mau mati
melewati satu hari tidak makan dan tidak minum. Saya tidak percaya kalau ada orang, demi Allah, pernah melewati di hari-hari hidupku ini satu hari saya tidak mendapatkan makan dan minum. Kalau ada orang yang bicara seperti itu namanya orang bohong besar. Gak mungkin kita tidak mendapatkan sarana hidup jemaah sekalian. Puasa pun kita hanya berpuasa setengah hari. Setengah hari untuk makan dan minum semau-maunya. Nanti setengah hari lainnya untuk berpuasa. Mulai terbit fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari, itu namanya setengah hari. Kalau satu hari sama dengan 24 jam. Siapa yang pernah lapar sampai 24 jam ya kawan? Ada? Tidak mungkin ada. Itu sudah janji Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kawan sekalian, kebutuhan yang kita perlukan ini sudah dijamin oleh Allah sampai kita mati dan anak-anak cucu kita nanti. Oleh karenanya masa depan kita cerah. Oleh karena kita harus semangat. Oleh karena kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak amalan. Jemaah sekalian, selanjutnya, mana bukti atau dalil dari Allah Subhanahu wa taala bahwa masa depan kita ini sudah dijamin? Ayat lain mengatakan, surat Al-Baqarah ayat 29. Surat Al-Baqarah ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Artinya huwa, dia zat Allah Subhanahu wa taala, allazi khalaqa lakum, yang telah menciptakan untuk kalian, untuk engkau hai kaum muslimin, untuk kalian, ma fil ardi jami'an, semua yang ada di atas bumi ini untuk kalian. Ini firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat berapa tadi? 29. Nanti pulang dibuka, dipelajari, ditadaburi, dihayati, direnungi tentang ayat ini. Ternyata Allah telah memberikan modal kepada kita untuk hidup di dunia ini, semua yang ada di langit dan di bumi. Huwallazi khalaqalakum, dialah zat Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan untuk kalian apa? Ma fil ardi jami'an, apa yang ada di bumi ini semua. Ini ayat Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat 29. Ada ayat lain jemaah sekalian, surat Luqman ayat 20. Ini ayat-ayat penggembira, ayat-ayat penguat hati, ayat-ayat agar kita bersyukur kepada Allah, zat yang maha kuasa dan maha pemberi rezeki. Ayat lain surah Luqman ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tarau anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Alam tarau, apakah engkau tidak tahu? Anna Allah sakhkhara lakum, sungguhnya Allah telah menundukkan lakum untuk kalian. Apa yang Allah tundukkan untuk kita sekalian, untuk kalian? Ma fis samawati wa ma fil ardi, apa saja yang ada di langit dan yang ada yang di bumi. Ini kawan sekalian, yang di langit ya seperti langit artinya yang di atas, seperti oksigen, angin, pemandangan, pepohonan yang hijau, matahari, rembulan, bintang-bintang, dan juga semua yang ada di bumi. Ini untuk kalian. Jemaah sekalian, saya bertanya, kalian ini siapa jemaah sekalian? Siapa kalian ini? Kamu sekalian itu siapa? Coba ya kawan sekalian, jemaah sekalian, kalian ini artinya orang yang beriman kepada Allah. Kalau orang yang tidak beriman, tidak mendapatkan ini semua.
kalau mereka mendapatkan, itu adalah pendapatan yang haram. Kalau mereka mendapatkan, itu mendapatkan yang haram. Karena Allah tidak menghalalkan apa yang di langit dan yang di bumi untuk mereka selain kaum muslimin. Coba ini saya tinggal dulu. Kita melihat tadi, huwallazi khalaqalakum. Dialah Allah zat yang menciptakan untuk kalian ma fil ardi jami'an, semua yang ada di bumi. Jamaah sekalian, jadi semua yang di bumi ini adalah milik orang kaum muslimin, halal bagi mereka. Maka ada kaidah fikih, mengatakan al-aslu fil asya' al-ibahah hatta ya'ti dalil bitahrimihi. Saya ulangi lagi jemaah sekalian, ini kaidah penting sekali. Dari ayat tersebut muncul sebuah kaidah dalam usul fikih. Al-aslu fil asya' al-ibahah hatta ya'ti dalil bitahrimihi atau bitahrimiha. Yang artinya, aslinya jemaah sekalian, semua yang ada di bumi ini adalah halal, ibahah, sampai ada dalil yang mengharamkan tentang masalah tersebut, baru itu haram. Jika tidak ada dalil mengharamkan, semua pada dasarnya adalah halal. Nah, kalau mau makan apa saja boleh, selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Mau makan apa saja boleh, selama tidak ada dalil yang mengharamkan karena mungkin berbahaya, atau tidak disebutkan ilahnya, sebabnya diharamkan begitu saja. Tapi ada yang disebutkan sebabnya diharamkan karena berbahaya. Nah, kalau tidak jemaah sekalian, semua yang ada di bumi ini halal bagi orang Islam. Mau makan apa saja boleh, silahkan. Mau makan babi, anjing, silahkan kalau tidak ada dalilnya. Mau makan ular, tikus, silahkan kalau tidak ada dalilnya. Tapi hal itu ada dalilnya. Dan yang diharamkan itu sedikit daripada yang dihalalkan. Maka yang dihalalkan itu banyak sekali. Yang diharamkan sedikit, oleh karena jangan melirik sesuatu yang diharamkan. Jangan mencari hal yang sudah jelas-jelas diharamkan. Yang halal saja banyak, kenapa kok milih yang diharamkan? Itu mana uteknya? Mana pikirannya? Mana pola pikir yang benar itu mana? Itu maksud barang haram kok dicari. Yang halal beludak. Banyak di mana-mana, semua binatang yang hidup di laut, jemaah sekalian. Jemaah sekalian rahimakumullah, semua binatang yang hidup di laut itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bangkainya halal. Airnya yang sebanyak itu tahur, airnya suci. Dan yang hidup di lautan walaupun bangkai-bangkainya halal bagi orang Islam. Itu kalau di laut. Padahal laut kalau dicari ikannya, kebaikannya tidak akan selesai-selesainya. Maka itu modal bagi kita umat Islam untuk hidup di dunia ini ada di lautan. Maka jangan berpikir saya tidak punya modal. Ada ikan-ikan di laut dan bangkai-bangkai yang hidup di laut itu halal. Babinya, anjingnya, ularnya, buayanya halal semua, selama memang dia adalah binatang air. Kecuali kalau buaya darat itu haram. Tapi kalau buaya air itu halal. Ibnu Utsaimin juga mengatakan bahwasanya buaya air itu halal. Yang haram itu buaya darat. Jadi apa saja yang di laut itu halal, itu modal untuk masa depan kita. Oleh karena kita bisa mengatakan masa depan kita cerah. Tidak boleh kita resah karena masalah dunia. Nah, ini masalah-masalah yang berkaitan dengan asya duniawi. Dan yang di darat jemaah sekalian banyak yang halal, yang haram sedikit sekali. Sekarang saya di sini di atas mimbar ini,
ada minuman segar namanya apa ini ya? Sanqua. Ini suci dan bersih, halal. Mencari yang halal begitu mudahnya ada di depan mata. Coba kalau sekarang mencari yang haram, umpamanya miras, mana mungkin ada di sini? Kalau ada pun tidak lezat, tidak seger. Air seni juga haram. Kalau diminum juga tidak segar, tidak seger. Dan itu pun Masya Allah nggak enak. Tapi air yang halal, seger, ada di mana-mana. Itu contoh. Makanan di pasar, Masya Allah semuanya halal di sana hampir-hampir. Yang haram itu hampir tidak ada. Oleh karena jangan mencari yang haram. Banyak orang mengatakan, kenapa haram kau lakukan? Karena saya susah hidup. Sebenarnya hidup ini tidak ada yang susah. Mata dikasih, telinga dikasih, rambut dikasih, kepala dikasih, tangan dikasih, kaki dikasih, mulut dikasih, gigi dikasih. Apalagi coba, jantung dikasih, paru-paru dikasih, kick up. Masya Allah. Begitu kok susah, itu susah yang mana susahnya? Coba lihat jemaah sekalian. Inilah manusia kaum muslim seperti itu. Jadi tadi saya singgung tentang bahwa Allah menciptakan segala sesuatu yang dunia ini adalah untuk umat Islam. Untuk umat Islam jemaah sekalian. Lah bagaimana untuk non-Islam? Untuk non-Islam penjelasannya ada di sebuah ayat di dalam surat Al-A'raf ayat 32. Bahwa apa yang dimakan mereka itu haram. Apa yang dipakai oleh mereka itu haram. Apa yang ditempati itu haram. Jadi sandangan mereka haram, pakaian mereka haram, makanan mereka haram, tempat tinggalnya pun bagi mereka itu haram. Tapi halal bagi umat Islam saja. Dalilnya dalam surat Al-A'raf ayat berapa tadi? 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizq. Qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Yang artinya qul man harrama zinatallah. Katakan ya Muhammad, siapa sebenarnya yang mengharamkan zinatallah? Zina itu apa artinya? Zinatallah, zina artinya kebaikan. Atau zina artinya hiasan. Ya betul. Siapa yang mengharamkan hiasan Allah yang Allah berikan, yang Allah keluarkan untuk hambanya, dan barang-barang yang baik dari rezeki, siapa mengharamkan? Maka Allah mengatakan, qul hiya lilladzina amanu fil hayati dunya khalisatan yaumul qiyamah. Katakan itu semuanya adalah bagi orang-orang yang beriman. Fil hayati dunia, di dunia halal bagi orang beriman. Khalisatan yaumul qiyamah, nanti hanya khusus bagi orang beriman di hari kiamat. Coba sekalian, dari ayat ini saya artikan sekali lagi. Katakan siapa yang mengharamkan perhiasan Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah keluarkan bagi hambanya, dan hal-hal yang baik-baik wa thayyibat dari rezeki. Qul ya alladzina amanu, katakan ini semuanya adalah untuk orang yang beriman fil hayati dunya, di dunia. Jadi masalah-masalah dunia ini halal bagi orang yang beriman, tetapi bagi orang yang tidak beriman haram bagi mereka. Jemaah sekalian, jadi sekali lagi, non-Islam, orang yang tidak beriman, kalau dia makan barang-barang haram. Kalau dia minum, yang diminum haram. Kalau dia berpakaian, yang dipakaikan haram. Kalau dia berkendaraan, kendaraannya haram. Kalau dia bertempat tinggal, tempat tinggalnya haram.
Kalau dia mati, tempatnya di neraka jahanam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Sesungguhnya orang-orang yang orang kafir, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab wal musyrikin, dan orang-orang yang musyrik, mereka itu nanti kalau mati di neraka jahanam. Di dunianya Allah tidak menghalalkan apa yang mereka nikmati, Allah tidak menghalalkan apa yang mereka makan, Allah tidak ridha terhadap apa yang mereka lakukan. Kalau mereka mati langsung ke neraka jahanam. Disebutkan dalam surat apa itu jemaah sekalian? Kan kita sudah banyak hafal. Innal ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab dan orang-orang musyrik, mereka itu di neraka jahanam. Maka ikhwan sekalian, kita bangga dan senang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita dijamin oleh Allah dan semua yang kita nikmati adalah halal. Ayatnya surat Al-A'raf ayat 32. Jemaah sekalian rahimakumullah. Jadi itulah beberapa dalil dan ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwa masa depan kita ini cerah, masa depan kita dan anak-anak cucu kita nanti. Maka tidak perlu kita galau, tidak perlu kita resah. Kita nikmati dunia ini sesuai dengan level kita masing-masing. Yang kondisinya cukup, umpama menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah yang sesuai dengan kecukupan kita. Kalau rezekinya berlebih, menyekolah anak-anaknya umpamanya yang sesuai dengan kondisi ya berlebih itu. Maka kalau kita hidup seperti itu jemaah sekalian, kita akan nyaman. Kita tidak perlu memperbanyak utang piutang. Utang itu Rasulullah SAW menghindar. Rasulullah berlindung kepada Allah tentang utang piutang. Maka sebenarnya kita bisa hidup tanpa utang. Orang-orang yang hidup dengan banyaknya utang karena dia tidak rela, tidak ridha, tidak bersyukur apa yang ada atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, dulu saya mengira dengan sholat duha rezekiku akan bertambah. Dulu aku mengira tahajud, puasa itu akan melancarkan semua urusanku dan perniagaanku akan laris, urusanku akan lancar kalau saya bertahajud, atau saya memperbanyak sholat, atau saya memperbanyak sedekah. Dulu saya meyakini bahwa orang kalau banyak sedekahnya rezekinya akan dilancarkan. Orang kalau banyak sedekahnya rezekinya akan ditambah-tambah oleh Allah. Orang kalau memperbanyak ibadah, urusannya akan dimudahkan dan rezekinya akan dimudahkan. Jemaah sekalian, tetapi itu adalah salah besar. Puasa tidak akan menambah rezeki. Tahajud tidak akan memudahkan urusan kita masalah duniawi. Salat duha tidak akan memperkaya diri, tidak akan. Salah ternyata seperti itu. Tetapi jamaah sekalian yang benar justru salat duha itu sendiri rezeki. Puasa itu rezeki. Bukan dengan puasa nanti dapat rezeki, tidak, puasa itu rezeki. Tahajud itu rezeki, sedekah itu rezeki. Jadi bukan sebagaimana difahami oleh saya terdahulu. Saya memahami kalau sedekahnya banyak nanti rezekinya lancar. Blas, enggak pernah lancar. Tidak benar ternyata seperti itu. Kalau mau bersedekah ya karena Allah. Nanti disimpan oleh Allah, akan diberikan nanti kalau kita sudah mati. Maka kalau kita ingin mendapatkan rezeki, caranya ya sedekah itu bukan dengan sedekah ini dapat rezeki. Sedekah itu rezeki.
Bahkan jemaah sekalian, kalau ada di antara kita yang kena penyakit, itu rezeki. Bahkan jemaah sekalian, kalau seandainya di antara kita yang kena musibah kematian, kekasihnya, mati suaminya, mati istrinya, itu rezeki. Jadi Allah kalau memberikan sebuah musibah kepada seorang dan dia bersabar, ridho atas ujian-ujian di dunia ini, itu rezeki. Maka jangan mencari rezeki dengan cara bersedekah. Jangan mencari rezeki dengan cara sholat tahajud. Jangan mencari untuk dimudahkan urusannya dengan cara berpuasa. Itu tidak benar. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala rezeki dengan mengamalkan amalan-amalan itu. Nah, sahabat sekalian, jadi itulah mudahnya mencari rezeki. Kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat rezeki otomatis. Jadi tidak menyebabkan, bahkan itu sendiri rezeki. Oleh karenanya rezeki ada di mana-mana. Maka masa depan yang akan kita lalui ini, hari ini dan besok, Allah tidak akan pernah mengabsenkan, meniadakan kebutuhan kita yang kita betul-betul kita butuhkan primer sehari-hari. Hanya saja yang kita dapatkan itu sesuatu yang kita tidak dapatkan adalah karena ketamaan dan kerakusan. Kalau kita ridho menerima dari pemberian Allah Subhanahu wa taala yang ada, itu sudah cukup. Kalau kita mempunyai harta banyak, kadang-kadang orang yang punya harta banyak tidak bisa tidur. Justru orang yang bisa tidur, yang gampang tidur itu orang yang rezekinya pas-pasan. Rasulullah SAW memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma rizuk ala Muhammadin kafafan. Ya Rabb, berikan kepada kami keluarga Muhammad SAW rezekinya yang pas-pasan, cukup, tidak kurang dan tidak berlebih. Itu yang diminta Rasulullah SAW. Jadi jemaah sekalian, jangan dikait-kaitkan masalah tujuan kita hidup di dunia ini adalah beribadah dengan urusan kepentingan duniawi. Sekali lagi jemaah sekalian, jangan dikait-kaitkan masalah-masalah ibadah ini dengan kepentingan duniawi. Mungkin ada yang bertanya, bukankah ada sebuah hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan di dalam Sahih Bukhari, man ahabba an yubsata lahu rizkihi wa yunsa'u lahu asarihi fal yasil rahimahu. Coba ini sebagai penutup jemaah sekalian, ada hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, barang siapa yang senang diperbanyak rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaknya ia menyambung silaturahmi dengan kerabatnya. Sekali lagi artinya, barang siapa yang senang untuk diperbanyak hartanya, dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaknya menyambung silaturahmi. Jemaah sekalian, apa benar ayat hadis ini? Jawabnya benar, ini hadis di Sahih Bukhari. Tetapi apa benar kalau kita bersilaturahmi nanti rezeki kita jadi banyak, uangnya menjadi melimpah, urusan kita jadi mudah, dan umur kita menjadi panjang? Benar jemaah sekalian? Jawabnya gimana? Coba, Rasulullah itu adalah pelopor orang yang bersilaturahmi. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling baik di dalam menyambung silaturahmi, hubungan baik dengan kerabatnya. Itu Rasulullah, tidak ada yang lebih baik. Mencari orang di mana saja dunia ini tidak akan menemukan sebaik hubungannya dengan kerabatnya sebaik Rasulullah SAW. Tidak ada yang menemukan. Rasulullah ada pelopor orang-orang yang menyambung silaturahmi. Tetapi apakah hartanya banyak Rasulullah? Tetapi ketika Rasulullah meninggal, apakah meninggalkan harta untuk ahli warisnya? Rasulullah meninggal, hartanya sudah ludes, disedekahkan karena Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun menerimanya.
Tetapi mana balasannya di dunia? Tidak ada, di akhirat kan kok diinfakkan untuk di akhirat. Ya tentunya tidak ada di dunia, ada di akhirat sana. Yang kedua jemaah sekalian, Rasulullah adalah pelopor silaturahmi. Apakah benar orang yang silaturahmi itu katanya umurnya diperpanjang? Rasulullah umurnya hanya berapa tahun jemaah sekalian? Berapa tahun Rasulullah meninggal? Usia Rasulullah umurnya 60 tahun. Tetapi hitungan Hijriyah 63. Kalau hitungan Miladiah, tahun yang kita pakai seperti ini, usia Rasulullah SAW kira-kira 60 tahun sudah meninggal dunia. Rasulullah umur 60 tahun sudah meninggalkan dunia. Katanya diperpanjang umurnya, padahal bersilaturahminya banyak, dan dia suri tauladan dalam bersilaturahmi. Kenapa kalau umurnya tidak panjang? Nah, itu apa maksudnya jemaah sekalian? Maksudnya orang yang bersilaturahmi itu artinya orang yang beramal soleh. Umurnya diperpanjang artinya mungkin akan kita gambarkan dengan Abu Bakar. Abu Bakar itu orang yang nomor 2 setelah Rasulullah, hebat dalam silaturahmi. Tetapi beliau umurnya hanya 60 tahun juga, sama dengan Rasulullah SAW. Dan hartanya ketika beliau meninggal habis, padahal sedekahnya banyak. Artinya silaturahmi itu adalah urusan agama, jangan dikait-kaitkan dengan urusan kepentingan duniawi. Maksudnya Abu Bakar di dalam pemerintahannya 2 tahun setengah kira-kira, tetapi bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan besar selama 2 tahun setengah itu kira-kira. Kalau seandainya perbuatan atau pekerjaan itu dikerjakan selain Abu Bakar, mungkin akan memerlukan waktu 100 tahun. Tetapi cukup bagi Abu Bakar hanya 2 tahun 5 bulan atau 2 bulan setengah. Itu maksudnya panjangnya umur seseorang, keberkahan hidup. Hidupnya berkah, waktunya tidak tersia-siakan, semua menjadi amal soleh dan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan barokah. Umurnya 2 tahun setengah memerintah menggantikan posisi Rasulullah SAW, bisa menyelesaikan amalan-amalan yang besar. Kalau diselesaikan selain Abu Bakar, mungkin akan memerlukan 100 tahun. Ini menunjukkan keberkahan umur Abu Bakar, atau dengan arti lain berarti umur Abu Bakar itu panjang. Oh iya, umur Abu Bakar itu berarti panjang sekali. Bukan diukur karena banyaknya tahun, tetapi diukur atas keberkahan hidup. Rasulullah pun demikian, 60 tahun hidupnya atau 63, tetapi Rasulullah menyelesaikan perbuatan pekerjaan-pekerjaan besar yang tidak bisa diselesaikan oleh orang lain. Menyempurnakan agama ini Rasulullah SAW lah yang menyempurnakan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang bisa menyempurnakan agama Islam ini kecuali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas taufik dan kemudahan Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah SAW menyambung silaturahmi dan umur yang pendek dan mengerjakan banyak pekerjaan. Demikian jemaah sekalian, mudah-mudahan pertemuan yang sebentar ini hanya 1 jam, ada yang bisa dibawa pulang, ada yang bisa membuat kesan sehingga bisa memberikan motivasi kepada kita dan memberikan kabar gembira serta memberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Karena memang sesuai yang saya sampaikan ayat-ayat dan hadis Nabi tadi Muhammad SAW, ayat dan hadis tadi ada memberikan motivasi, seolah-olah menyuruh kita harus kita bersyukur dan ridha kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu hidup riang, senang, bergembira. Tidak perlu susah, susah pun boleh, tetapi hanya sekedarnya.
Susah pun boleh, tapi hanya sekedarnya. Tetapi pada umumnya hidup ini harus kuat, hidup ini harus berbahagia, hidup ini harus senang, hidup ini harus bergembira ria. Demikian jemaah sekalian, hidup yang membawa kesenangan adalah hidup yang sehat. Tetapi hidup yang dirundung dengan perasaan sedih dan gelisah, itu akan membawa tidak sehat. Maka hidup yang sehat adalah hidup yang penuh dengan kegembiraan, tetapi sederhana. Demikian jemaah sekalian. Ada yang bertanya, ada yang komplain, ada yang menambahkan. Kalau ada, dipersilakan. Saya tunggu 1-2 detik atau 3 detik atau 4 detik atau sedikit waktu. Kalau tidak ada, berarti kita anggap cukup sampai di sini jemaah sekalian. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.